wajar kok kalau kamu cemburu sama aku. Karena mungkin bagi aku sekarang kehilangan Mas Saka itu adalah penyesalan terbesar aku. Maksud aku, kamu pernah kan ada di posisi yang kamu tuh tahu kamu harus melakukan sesuatu untuk menghindari hal-hal buruk terjadi. Tapi kamu mengabaikan itu semua, kamu gak mau melakukan itu. Akhirnya bener, hal buruk itu terjadi. Rasa bersalah itu juga yang aku rasa sekarang. Ngerti kan maksud aku, Vin? Aku bersyukur gitu sama kamu selamat. Kamu gak kenapa-kenapa. Pas aku dengar kabar kalau ada gedung kebakaran dan ada kamu di dalamnya tuh pikiran aku udah kemana-mana. Lega aja, aku bersyukur banget kamu masih selamat sama aku. Aku juga gak nyangka sih, Sel. Oh, kira kemarin itu udah malam terakhir aku aja. Pokoknya kamu tenang aja ya. Selama kamu di sini istirahat, aku akan cari cara buat balas dendam sama dia. Jangan ngajak. Gak usah ikut-ikutan. Kamu tahu bahaya banget kan sih. Gue gak mau nanti kamu kenapa-napa, Dante panik, ibu panik, semua orang panik, gak usah. Dia nanti biar aku yang ngurus. Dia bahaya sih. Yeah, baby. Akhirnya dendam gue terbalaskan juga. Kayaknya gue harus ngeliat berita kematiannya Saka deh. Kok ini nggak nyala sih? Gembel, Vivi. Gimana gue cari beritanya ya? Lihat di internet aja, pasti ada. Kok belum naik ya berita kematian Saka? Aneh banget. Hah? Coba deh, gue telepon bos deh. Kok nggak diangkat-angkat ya? Mana sih Big Boss? Coba deh sekali lagi ya, oke? Come on, baby. Ya, sepertinya udah cukup ya, Pak. Meeting kita kali ini. Saya harap masukan saya tadi diterima dan direvisi ya sama Bu Naya dan diserahkan ke saya besok. Bisa? Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi ya. Iya. Pak, ya. Galvin sarankan Papa pulang aja dulu. Papa istirahat. Sepertinya Papa butuh waktu sendiri. Iya. Kayaknya Papa harus istirahat deh. Maaf ya, Vin. Papa nggak bisa ikut meeting yang selanjutnya. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Biar Galvin yang handle semuanya. It's okay. Papa pulang dulu. Ya. Oke, Pak. Hati-hati ya. Udah ya, Din. Kamu gak usah kepikiran Saka lagi, ya. Kamu gak usah khawatir. Saya udah nyuruh orang untuk cari Saka. Jadi lebih baik kamu sekarang istirahat. Kita tinggal nunggu kabar aja, ya. Bisa, Dante. Aku gak bisa diem aja. Aku harus cari Saka juga. Oke. Kamu boleh cari Saka. Tapi biarin saya temenin kamu, ya. Nanti kita cari Saka setelah saya selesai meeting. Oke? Din, saya nggak bisa ngebiarin kamu cari Saka sendirian.
Apalagi kondisi kamu lagi kayak gini kan. Udah pokoknya kamu tunggu saya meeting dulu, baru kita cari Saka. Kalau gitu saya berangkat dulu ya. Nanti kalau udah selesai meeting saya kabarin lagi. Kamu istirahat aja dulu. Makasih ya. Ya. Iya, soalnya aku kepo banget. Aku pengen cobain fasilitas yang viral itu. Iya, apapun pokoknya yang kamu mau, aku pesen. Dit, kamu yang terbaik buat aku. Aku bisa ngerasain itu. Aku harus ke kantor. Jadi aku tinggal nggak apa-apa ya. Kalau ada apa-apa kabarin aku. Ya. Mau minum dulu? Sel. Ya. Makasih udah banyak bantuin aku ya. Sama-sama. Pak, saya taruh ke dapur dulu ya. Sayang, kalau gitu aku langsung pulang ya. Aku mau ke kantor habis ini. Kamu hati-hati ya. Aku agak telat pulangnya malam ini nggak apa-apa ya. Soalnya aku sama Bona tuh masih mau cari Saka. Aku yakin Saka tuh masih hidup, sayang. Tapi nanti hati-hati ya. Kalian pokoknya hati-hati, kabarin terus aku. Iya, lo tenang aja. Lu mau bareng gak gue sekalian mau ke studio nih? Boleh? Aku langsung jalan ya. Ya. Kabarin ya. Jalan ya? Ya, buat hati-hati, Bu. Aku lapar, aku makan. Oh ya, oke, terima kasih. Oh ya. Om Pedro. Ya. Om Pedro mau kemana? Mau belakang. Ayo kita main dulu yuk. Kita main bola yuk. Main bola? Ya, ayo main bola. Ayo, Yuk, yuk. Disebut. Iya. Ayo kita main bola. Fit? Iya, emang. Kamu kenapa? Hah? Ngelamun gitu sih? Mama tahu pasti kamu lagi mikirin Saka ya? Enggak, Ma. Enggak mikirin apa-apa. Mama gak percaya tuh. Sayang, Hai, Vin. Mah? Mama kok di sini? Aku pikir Mama pulang. Papa udah pulang duluan ke rumah. Papa udah pulang duluan. Tapi Papa nggak bilang sama Mama tuh.
Papa masih kepikiran soal Saka, Ma. Ya wajar sih karena Saka kan anaknya Papa juga. Oke, kalau gitu Mama pulang aja deh. Kasian kan Papa kesepian gitu. Oke, bye. Mama pulang ya. Hati-hati ya, Ma. Bye. Tolong kamu cari anak saya Saka secepatnya dan sampai ketemunya. Saya akan bayar berapapun yang kamu minta. Oke, saya tunggu secepatnya. Anjani, Wijaya. Ada apa kamu kesini? saya datang ke sini mau menanyakan soal kabar tentang Saka. Apa benar Saka itu terbakar di dalam gedung kosong? Saya minta maaf, Wijaya. Saya sudah gagal menjadi orang tua. Dan saya sudah gagal untuk menjaga Saka. Saya sangat menyesal. Coki, Apa sih, Dit? lu mau kemana sih? Mau pergi, gue ada urusan. Urusan apa? Kayaknya dari semalam lo pergi mulu deh. Lo bilang lo ada urusan, emang urusan apa sih? Mau ngapain sih lo? Ya, gue ada urusan penting aja. Lo gak lupa kan? Malam ini kita ada streaming. Dit, streaming itu gampang lah, kita bisa undur waktunya. Gue itu masih ada yang jauh lebih penting urusan gue daripada ini. Gue cabut dulu. Tunggu. Apa lagi sih, Dit? Terus nih lo ngapain bawa tas gede gini, hah? Lo tuh mau kemana sih? Mau kabur ya lo? Gue tuh prepare bawa baju-baju supaya kalau gue balik kemalaman, gue bisa ganti baju. Apaan sih lu? Udah, gue cabut. Mencurigakan banget sih si Coki. Pasti dia gak beres nih. Gue harus ikutin. Kamu nggak apa-apa? Maaf. Saya tidak bermaksud apa-apa. Maaf sekali. Saya minta maaf kamu bisa melihat titik lemah saya. Tapi saya udah menyuruh orang untuk mencari Saka sampai ketemu. Saya yakin anak saya pasti masih hidup. Dan Saka pasti dia baik-baik aja. Karena polisi belum menemukan jasad korban di tempat kebakaran itu. Kamu tenang aja. Kamu sabar ya. Saya pasti akan mengarahkan anak buah saya untuk mencari Saka. Ya. Terima kasih atas tawaran kamu, Jen. Tapi saya masih baru membutuhkan itu. Bukan. Ini bukan tawaran aja nih. Tapi ini buat saya suatu kewajiban. Dan saya akan sangat menyesal sekali kalau saya tidak melakukan itu. Tolong aja nih. Tolong kamu terima. Ya.
Kamu tenang, kamu sabar ya. Terima kasih. Aku boleh jujur nggak sama kamu, Vin? Boleh. Aku masih kepikiran sama Mas Saka. Yuna ngabarin katanya polisi belum bisa menemukan jasadnya Mas Saka. Apa itu artinya Mas Saka nggak ada ya di gedung tua itu? Sayang, aku yakin Saka baik-baik aja kok. Pasti ada yang nyelamatin dia lah kalau Saka ada di sana. Ya kan? Iya, bisa jadi sih. Tapi kalau memang ada yang selamatin Mas Saka, kenapa sampai sekarang belum ada kabar? Aneh kan, Vin? Maksudnya, ini bikin aku khawatir aja. Takutnya tuh... Hei sayang, udah. Aku yakin Saka kan baik-baik aja. Tenang deh, ya. Aku masuk dulu, aku mau bersih-bersih karena aku lengket banget nih keringetan. Oke? Loh, Sayang, kok kamu kesini? saya mau jemput kamu. Saya tuh khawatir banget sama kamu. Setelah apa yang terjadi sama Saka. Saya takut kamu mengalami hal yang sama. Sayang, aku nggak bakal kenapa-kenapa. Aku pasti baik-baik aja kok. Ya tetap aja loh, saya nggak tenang. Saya yakin ini semua ulahnya Dion. Kamu udah nggak dihubungin lagi kan sama Dion? Enggak, sayang. Lagian juga kan kalau ada yang telepon aku, sekarang kalau nggak ada namanya pasti nggak akan aku angkat. Syukurlah kalau gitu. Gimana kerjaan kamu? Udah selesai? Udah sih, udah selesai. Saya ke toilet sebentar ya. Iya, oke. Kalau kayak gini caranya gimana caranya gue bisa ketemu sama Saka? Gue harus telepon Coki. Astaga, lupa lagi nomor Coki udah gue hapus kan ya? Gimana cara gue bisa hubungin dia ya? Pa? Papa? Mama pulang, Pa? Pa? Papa mana sih? Katanya udah pulang. Kok nggak ada? Ih, nggak diangkat lagi teleponnya. Kemana sih Papa? Nah ini dia Papa. Katanya Galvin Papa tuh udah pulang dari siang. Kok ini baru pulang? Iya, Ma. Tadi Papa cari makan dulu terus. Ya, sambil tenangin diri lah. Papa lagi sedih ya karena Saka. Iya sih ya Pak. Mama juga nggak nyangka ya hidupnya Saka itu berakhir seperti ini. Tapi ada bagusnya juga sih Pak. Saka meninggal, jadi rumah tangganya Ariana sama Galvin jadi aman, gak terganggu kan ya Pak? Maksudnya apa sih? Kenapa? Papa nggak suka sama omongan Mama seperti itu? Apa, Ma? Papa nggak nyangka ya sama Mama. Ternyata Mama segitunya ya. Ma, bagaimanapun juga, Saka itu anak kandung Papa, Ma. Mama nggak pantas bicara seperti itu. Dalam keadaan seperti ini, di depan Papa lagi. Ya tapi kan yang Mama bilang itu bukan benar, Pak. Selama ini Galvin tuh sedih karena siapa? Karena anak kandung Papa, si Saka itu. Udah. Mama stop deh bicara masalah itu, ya. Ya udah. Mau kemana? Cari angin. Hah? Angin dicari? Tom,
Ini gimana nih, belum ketemu juga loh Saka. Kamu cari di mana lagi coba? Sabar, Bon. Ini Saka pasti di suatu tempat. Kita belum ketemu aja. Ya, iya sih, tapi di mana? Gue yakin ini kalau nggak ulah Dita, pasti Dion. Pastilah. Siapa lagi coba yang ngiseng? Ya cuma mereka berdua tuh. Tom, lu tau rumah Dita? Ya udah gini aja Tom, lu kan sempat berhubungan sama Dita. Lu coba hubungin dia, ajak ketemu. Sekaligus kita pancing. Tapi gue nggak yakin Bon dia mau jujur atau nggak pas gue tanya nanti. Aduh, terus gimana Tom? Gue bingung. Gue bingung mau nyari Saka di mana lagi coba. Sama Bon, gue juga. Yaudah deh, gue coba hubungin Dita ya. Kali aja berhasil. Iya. Coki kemana sih? Ada taksi lagi. Bisa ada yang mangkal kok di sini. Siapa lagi yang telepon? Tommy? Ngapain dia telepon gue? Gue angkat nggak ya? Kamu kenapa, Love? Kamu kayak kepikiran sesuatu? Enggak, aku nggak kenapa-kenapa. Kamu pasti lagi kepikiran sama ya? Kamu tenang aja ya. Tadi saya udah dapat kabar dari pihak kepolisian. Katanya mereka belum menemukan jasad Saka di TKP. Ya, jadi saya yakin Saka itu baik-baik aja. Pasti ada yang bantuin dia keluar dari gedung itu. Ya, semoga dia baik-baik aja. Oh iya loh, saya baru ingat. Ntar malam saya mau nemenin Dinda cari Saka. Gak apa-apa kan? Ini pas banget sih. Dengan begini aku bisa ketemu sama Saka. Gak apa-apa sayang. Kamu temenin aja Dindanya. Pasti Dinda juga butuh bantuan kamu. Makasih ya. Halo? Kenapa Tom? Tumben banget lo telepon gue. Dit, gue bisa ketemu sama lo nggak? Ada apa lo ajak gue ketemuan? Gue mau nanya soal Rama. Lo gak usah bohong deh sama gue. Emang lo masih percaya sama gue? Pasti lo sengaja kan? Ada maksud lain kan lo sama gue? Oh, gue tahu. Lo pasti curiga sama gue kan? Kalau gue adalah orang di balik insiden hilangnya Saka. Iya? Bukan gue pelakunya, Tom. Tapi gue tahu kok siapa pelakunya. Siapa? Galvin. Coba sekali lagi ya. Ketiga kali nih gue telepon. Awas aja lo kalau nggak angkat ya, Bos. Wallah, bosku. Kemana aja, Bos? Susah banget angkat telepon gue. Sibuk banget lu ya? Lu nggak apa-apa kan? Apa yang gue lakuin sama Saka? Walaupun Saka itu anak kandung lu. Tapi lu tenang aja, Bos. Gue akan bantuin apapun yang lu mau. Asalkan lu bantuin gue untuk membalaskan dendam yang gue punya. Meskipun gue harus melukai orang-orang yang lu sayang. Seperti yang saya bilang, saya akan selalu dukung apapun yang kamu lakukan. Asal kamu selalu nurut perintah saya. Paham kamu?
Oh iya, bos. Oke. Kalau begitu, sekarang kita ketemu. Nanti alamatnya saya kirim. Gracias. Tadi kayaknya ada yang datang ya, Bu. Siapa? Polisi yang ngasih kabar soal Saka? Bukan, Nin. Yang datang barusan itu Wijaya. Ibu emang udah maafin Pak Wijaya, Bu? Ya, mau bagaimanapun dia kan ayahnya Saka. Jadi nggak mungkin selamanya ibu akan membenci dia. Iya sih. Kamu mau kemana kok udah rapi? Aku mau nyari Saka, Bu. Nanti Dante yang nemenin aku. Dante? Kalau Dante nganterin kamu memangnya nggak masalah sama Selin? Ya kalau misalkan nanti Selin gak ngizinin gak apa-apa, aku sendiri aja nyari Sakanya. Gue nggak percaya kata-kata lo, Dit. Nggak mungkin Galvin ngelakuin itu semua. Gue nggak bohong. Kalau lo nggak percaya, coba aja lo pantau berita. Setiap skandal soal Galvin, pasti nggak lama nama Galvin bakalan hilang. Beda sama beritanya Ariana sama Saka. Mau lo cari berhari-hari juga bakalan masih ada. Ya kan? Enggak. Gua sama Bona nggak percaya sama lo, Dit. Iyalah. Gua tahu paling lo cuma mau ngasut kita kan. Udahlah, Dit. Ya terserah lo deh. Lo mau percaya apa enggak juga itu bukan urusan gue sebenarnya. Gue cuma kasih tahu aja apa yang gue tahu. Tapi ingat ya, kalau sampai apa yang gue sampaikan ini benar, lo jangan pernah nyesel udah ngeraguin gue. Seling banget sih nih, si Bona, si Tommy. Udah bagus gue kasih tau faktanya. Gue yang enggak. Tom, masa iya Galvin? Lo percaya sama Dita? Enggak. Kayaknya nggak mungkin itu semua, Bon. Nggak mungkin Galvin kayak gitu, Bon. Udah mandinya, Vin? Ini tehnya nih. Makasih. Mau aku suapin nggak kuenya? Aku suapin aja ya. Aku boleh jujur nggak sama kamu, Vin? Boleh. Aku masih kepikiran sama Mas Saka. Nggak usah, aku bisa sendiri. Kenapa kamu masih aja mengkhawatirkan Saka sih, Rin? Kamu kenapa, Vin? Kamu nggak peka ya? Sampai nggak ngerti perasaan aku gimana? Mama udah lama di sini. Kok Papa nggak dengar suara Mama tadi ya? Kenapa sih, Papa? Kok kaget gitu sih lihat Mama? Emangnya Mama hantu apa? Bukan gitu, Ma. Ya, Mama baru aja sampai. Mama ikutin Papa karena Mama khawatir. Papa tuh nelpon sampai jauh kayak gitu. Papa nggak bawa jaket lagi. Nih, Mama anterin jaket buat Papa. Iya. Kasih Jadi ngapain sih, Pak? Nelpon sampai jauh kayak gitu? Tadi. Soan nggak bawa jaket. Udah tahu Papa tuh udah tua. Nanti kalau masuk angin gimana? Hah? Tadi tuh Papa telepon sama klien. Sekarang Papa janji sama kalian mau ketemu, Ma, ya? Jam segini masih mau ketemu klien? Iya, Mas, soalnya nggak enak udah janji. Kalau dibatalin juga, ya nggak enak, Pak, ya? Papa berangkat dulu ya, Ma, ya? Ya? Oke, jadi Pak. Pak, jangan lupa beliin martabak, Pak. Ih, belum aja sih, sebel.
Memangnya kamu udah siap pergi? Udah, Bu. Apa nanti udah izin sama Selin ya untuk nemenin Dinda? Tapi kalau Dinda nekat pergi sendiri juga bahaya. Apa lebih baik aku aja yang nemenin Dinda? Ya, lebih baik aku aja yang nemenin Dinda. Daripada nanti Dante sama Selin berantem. Tin, biar ibu aja deh yang nemenin kamu nyariin Saka. Gak usah, Bu. Biar saya menemani Dinda. Selin nggak apa-apa Dante mau nganterin Dinda. Saya udah minta izin ke Selin. Dan dia mengizinkan saya. Iya kan, Ma? Ya. Dante udah bilang kok Bu sama Selin. Bahaya soalnya kalau Dinda jalan sendiri, takutnya kenapa-kenapa nanti. Yaudah kalau gitu kita berangkat sekarang, Di. Yuk. Bu, kita berangkat dulu ya. Saya berangkat ya. Ya. Saya mau berangkat ya. Hati-hati ya, Dit. Bu. Sak, ini gue bawain baju lo yang bersih, lo ganti aja baju lo udah kotor kan. Terus ini gue bawain makanan ringan dan juga vitamin. Jadi lo minum vitamin lo supaya badan lo lebih enak. Semua ada di sini ya, semua gue taruh sini ya. Cok. Lo kenapa lo segini baik ya sama gue? Lo kan benci sama gue, Cok. Ya, gue malah berutang budi aja sama gue. Maksudnya utang nyawa sama gue. Karena lo tahu nanti ini yang membuat lo akan nurutin apa kemauan gue sama. Enggak. Gue gak percaya. Lo pasti punya motif lain, Cok. Enggak. Gue cuma mau itu doang lo. Terserah lo mau percaya gue apa enggak. Terus dari mana lo tahu gue kemarin ada di tempat itu? Baru pertama kali aku ngeliat Galvin kayak gini. Tapi dengar kalian dari dalam sedang membahas apa ini? Enggak, Pi. Kita lagi ngebahas soal Saka. Iya, bingung nyari kemana lagi Saka. Sampai sekarang kan belum ketemu. Jadi tadi tuh Galvin tersinggung karena Mas Saka. Halah Saka. Ketemu lo tuh bukan hal yang susah buat gue. Dan lo tau sendiri kan, kita tuh sering banget ketemu. Gue nggak tahu kenapa ya. Kita sering banget ketemu, ini suatu kebetulan atau enggak. Buktinya, kayak hal yang kemarin, gue ketemu sama lo saat lo nyari cincinnya Riana. Tapi yang penting sih, lo selamat. Karena gue nggak tahu, kalau bukan karena gue yang nyelamatin lo, gue nggak tahu kondisi lo sekarang kayak apa. Pasti ada yang kasih tahu Coki soal keberadaan aku pada saat itu. Tapi siapa? Dan kenapa Coki dikasih tahu? Kurang ajar sih Saka. Jangan sampai gue ketahuan disuruh seseorang. Oke. Jangan lupa lo minum vitamin lo ya. Gue cabut dulu.
Oh iya, bos. Akhirnya kita ketemu juga. Gua kangen tahu sama lu, bos. Apaan sih kamu ini? Oh iya begitu. Saya ini harus membatasi diri untuk ketemu dengan kamu. Supaya orang-orang tidak curiga dengan saya. Ini juga untuk keselamatan kamu. Paham? Yap, gua paham, bos. Kamu tahu. Sekarang ini orang-orang curiga sama kamu. Kalau kamu yang sudah mencelakai saya. Oh iya, bos. Sekarang jawab saya. Apa kamu yakin? Kalau kamu sudah melenyapkan saya. Duduk, Sal. Ya, Bu. Sal, kamu beneran nggak apa-apa? Dante nganterin Dinda nyariin Saka. Nggak apa-apa kok. Ya, Selin udah percaya sama Dante. Ya walaupun saya nggak percaya sama Dinda sih. Selin cuma pengen keluarga ini kejaga aja gitu harmonisnya. Selin juga capek, Bu, kalau berantem-berantem terus. Dan Selin juga mikir bahaya kalau Dinda cari Saka sendiri. Sepertinya Selin udah benar-benar berubah dan hanya ingin keluarga ini harmonis aja. Ya, syukurlah. Aduh, ya ampun. Ada apa, Sal? Vitamin kehamilan Selin tuh habis, Bu. Selin belum beli lagi, belum bilang sama Dante juga tadi ya. Selin beli dulu ya, Bu, nggak apa-apa ya? Selin tinggal? Mau Ibu temenin nggak? Nggak usah, Bu. Ibu di sini aja. Takutnya nanti kalau ada polisi datang kayak kemarin, kalau nggak ada orang di rumah gimana? Ya udah kalau gitu Ibu di rumah aja ya. Ya udah, gitu. Selin tinggal ya, Bu ya? Hati-hati ya. Jujur memang, sejak pernikahan Galvin sama Arin, Papi itu menginginkan Saka itu pergi dari kehidupan kita. Tapi tidak seperti ini. Kasihan Anjani. Arin, Ya, Pi. kalau misalnya sekarang Papi ke rumahnya Anjani, bagaimana menurut kamu? Gak ada masalah sih menurut Arin, Pi. Kan Papi cuma pengen menunjukkan rasa kepedulian Papi. Iya, kamu benar. Ya, tapi jangan lama-lama juga. Takutnya Bu Wiryo nggak nyaman, Papi ada di sana dan mungkin dia butuh waktu sendiri juga. Ya, gue yakin. Gue udah menghabisi nyawanya Saka. Dan Saka nggak akan mungkin bisa lolos dari api itu. Kenapa lo tiba-tiba nanya soal itu lagi? Enggak apa-apa. Apa sekarang lo menyesal? Karena gue udah menghabisi nyawanya Saka. Enggak apa-apa. Saya cuma mau memastikan aja. Supaya saya tahu bagaimana langkah saya ke depannya. Dan gue sangat senang. Karena bos mendukung gue untuk menghabisi Saka. Walaupun Saka itu adalah anak kandung gue sendiri. Selama ini kita kerjasama win-win solution. Kamu bantu saya untuk membuat konflik supaya saya bisa berpisah dengan si Kusuma itu. Dan bos memberikan informasi ke gue tentang Saka. See you, bos. Hari. Nanti malam setelah tutup resto,
kamu mau nggak jalan sama aku? Emangnya kita mau jalan kemana? Ya kemana aja. Ke tempat yang kamu suka boleh, atau kamu mau beli baju, atau mau beli apa kayak gitu mungkin. Tapi kayaknya aku nggak pengen belanja baju baru deh. Riri kayaknya lagi nggak mau jalan sama aku ya. Tapi ada sih. Kayaknya ada keperluan yang harus aku beli sih sayang. Temenin aku ya. Oke, sayang. Oke. Tapi sebentar lagi ya. Oke. Aku nggak boleh terus-terusan bikin orang sebaik Ben ngerasa kecewa. Ada yang bisa aku bantu mungkin? Apa? Abis ini selesai kok. Kita mau cari Saka kemana dulu, Din? Aku udah buat beberapa list rumah sakit yang deket sama lokasi kebakaran. Jadi kita mulai dari situ aja. Ya. Karena kan Saka nggak mungkin dibawa jauh-jauh dari situ. Vin, kamu masih merasa terganggu ya karena aku mikirin dan khawatirin Mas Saka. Aku nggak masalah kamu nggak bisa ngertiin perasaan aku sekarang. Karena kalau aku jadi kamu juga aku pasti nggak akan terima kamu khawatir banget sama Mbak Riri. Jadi aku ngerti perasaan kamu. Dedi, Mama? Mama sama Dedi kenapa diem-dieman aja? Enggak kok sayang, sini. Duduk. Ma, Iya sayang. tadi Bu Guru bilang Abi harus bawa berapa barang. Oh ya? Yes, ini daftarnya. Barang-barang yang harus dibawa sekolah besok. Besok? Iya. Kertas manila warna merah, 2 lembar kertas karton, pita warna-warni, manik-manik krayon. Kok banyak banget sih, Nak? Iya. Sayang, tunggu. Kamu kenapa nggak bilang dari tadi? Abi lupa, Dedi. Ya udah. Nanti kita cariin ya. Mendadak banget sih kamu. Tahu nggak ini barangnya susah, yang ini manik-manik. Belinya di mana coba? Kamu tahu nggak? Kamu tahu? Iya nggak tahu. Mama juga nggak tahu. Nanti Dedi yang cariin ya. Semoga Anjani ada di rumah. Aku lagi mikir apa sih ini? Aku tuh harusnya datang bersimpati dengan kondisinya Anjani. Ayo Kusuma, jangan mentingkan diri sendiri. Ya, aku harus membuat Anjani menjadi rasa senang harusnya. Iya ya. Arah ke kontrakannya Saka kemana ya? Aduh, gue lupa lagi. Mau telepon Coki nggak punya nomornya Coki.
Aduh Sel ada-ada aja dia udah berhasil keluar, udah beliin vitamin Saka. Malah sekarang lupa alamatnya di mana. Aduh gimana caranya ya? Ngapain di sini? Coki? Oh my god, gila. Barusan ya, gue tuh lagi mikirin lo, tiba-tiba lo ada di sini. Kebetulan banget, panjang banget umur lo. Ada apa? Ada apa? Gue minta nomor lo. Hah? Buat apaan? Gue minta nomor telepon lo. Gue mau balik lagi ke kontrakannya Saka, tapi gue lupa di mana. Sel, better lo nggak usah kesana. Lo tadi siang kan udah kesana. Lo ngapain lagi kesana? Loh, emangnya kenapa? Ya gue harus memastikan kalau dia baik-baik aja sekarang. Wah, lo perhatian banget ya sama Saka. Abian. Bikin panik aja deh. Aku pernah baca di mana gitu ya, Vin. Akan ada masanya ibu-ibu dimintain keperluan buat sekolah sama anaknya, padahal untuk dipakai besok. Dan itu sekarang terjadi sama aku. Terus kamu nyesel punya anak? Ya enggak dong. Justru aku seneng akhirnya aku ngerasain jadi ibu-ibu itu. Aku ngerasa jadi mama. Apa aku terlalu berlebihan ya, khawatir soal Arin dan Saka? Padahal Arin aja terlihat bisa menerima aku dan Abian seperti ini. Sayang, aku minta maaf ya. Aku ngebentak kamu tuh karena aku emosi. Sorry ya. Aku ngerti kok. Really? Ayo nanti keburu tutup Iya. tokonya. Gimana? Udah ada kabar terbaru soal Mas Saka? Belum ada Yun. Tapi apa Bon? Lo jangan bikin gue penasaran dong. Tapi ada kemungkinan di balik hilangnya Saka ini Galvin terlibat, sayang. Galvin? Ini kenapa bisa tiba-tiba Galvin? Kalian jangan nuduh Galvin sembarangan loh. Tadi aku sempat nelpon Dita. Aku mau nanya soal Saka kan. Dan ternyata Dita tuh ngasih kecurigaan terhadap Galvin yang kemungkinan dia terlibat di sini, sayang. Dita? Kamu punya nomor Dita lagi? Kemana sih ini anak-anak? Jam segini belum juga pulang ya. Apa aku tunggu di luar aja ya? Kusuma? Anjani. Maaf nih, kalau aku datang tiba-tiba seperti ini. Karena aku kepikiran sekali sama kamu. Di tengah lagi masalah kamu tentang anak-anak. Pasti kamu belum makan kan? Ini aku bawakan beberapa makanan, ada buah, ada roti-roti. Mungkin ini bisa jadi cemilan untuk kamu. Anjani? Kok diem? Ini di mana bisa ditaruhnya? Silakan masuk, Kusuma. Oke. Ternyata di sini juga nggak ada, Di. Ini udah klinik keempat yang kita datengin, Dante. Tapi nggak ada tanda-tanda Saka ada di mana. Aku takut kalau kita nggak bisa nemuin Saka lagi gimana.
gagal lagi gue ngikutin Coki. Gue yakin banget deh, pasti dia nyembunyiin sesuatu dari gue. Pokoknya besok gue harus berhasil ikutin dia. Itu kan Dinda sama Dante. Ngapain mereka berdua di klinik? Rangkul-rangkulan lagi. Atau jangan-jangan Dinda hamil anak Dante lagi. Pas banget. Gue kehabisan bahan buat streaming gue. Kamu tenang ya. Kamu gak usah khawatir. Kamu kan masih punya beberapa daftar di list kamu. Iya kan? Kita cari satu-satu. Oke? Oke. Sekarang waktunya gue live streaming. Salahnya di mana ya? Enggak sih, nggak ada salah apa-apa. Oh, udah, lu mau ke sana sekarang? Ya udah. Gue share alamatnya, tapi lu jangan lama sini ya. Gua nggak mau nanti orang lihat gue di sini. Soalnya bagaimanapun gue gara-gara Dita ini gue dikejar-kejar sama polisi. Ya? Ya salah lo sendiri, kenapa lo berteman sama Dita? Udah deh. Udah cepet buruan, lu cek. Sasa, udah Sasa. Oke, baik Cok. Udah lengkap semua sih. Banyak ya dapatnya? Rin? Mbak Riri? Hey Ri. Lagi belanja apa? Ini keperluannya Abian buat sekolah besok. Jadi Abian baru ngomong mendadak, terus kita buru-buru panik nyarinya. Ya ampun Rin, gak perlu repot-repot gitulah. Kasih tahu aku aja biar aku yang belanjain. Nggak repot kok. Arin malah seneng banget ya bisa nyari kayak gini, malah kayak berasa kayak ibu-ibu gitu. Iya, berasa emak-emak aku. Ingat kamu ya. Kita harus jaga diri. Dan jangan sampai orang-orang tahu soal kerja sama kita. Karena kalau sampai tahu. Bos, tenang aja, Bos. Gue pastiin gak akan ada orang yang tahu hubungan kerja sama kita ini. Bos harus lihat dulu nih. Gue bikin nama bos di kontak gue, lihat. Bosku sayang. Dengan begini, gak akan ada orang yang curiga. Bagus. Kamu ini penjahat. Kamu lebay. Itu kan Pak Wijaya. Dia ketemu sama siapa yang malam-malam begini? Kita kayaknya pulang aja deh sekarang. Dante. Kenapa dia? Tadi aku bilang kita pulang aja sekarang. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa kok. Kamu yakin? Kita mau pulang aja sekarang? Iya, lanjut besok aja. Oke. Gini sayang.
Ini suasana masih kayak gini. Masih sempat-sempatnya berantem dan kenapa juga gue harus ada di tengah-tengah pertengkaran kalian? Kemudian mending lo jujur sama Yuna. Kenapa lo mesti simpan nomor Dita? Gak usah ada yang ditutup-tutupin lagi lah. Aku masih nunggu jawaban kamu loh. Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Tapi tolong kamu jangan curiga sama aku ya. Jadi Dita tuh sempat nelpon aku, dia ngasih tahu soal Rama. Nah itu yang bikin aku penasaran sama soal Rama juga sayang. Ya udah akhirnya aku minta tolong sama Dita untuk nemuin aku sama Rama. Tapi itu belum terjadi ya. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Sel, aku malam-malam kesini, Sel. Nanti nggak curiga? Dante lagi sibuk. Oh ya? Keadaan Dinda gimana ya? Ini kesempatan aku sih. Dan juga Dinda saling berpikir ulang soal hubungan kita. Ini aku bawain kamu vitamin. Tapi kok ini udah ada vitamin? Coki yang bawain. Coki? Aneh kan? Berarti kamu sama mikirnya kayak aku, Sel. Nggak mungkin Coki itu baik kalau dia nggak disuruh sama seseorang. Aneh banget soalnya. Sama siapa, Mbak? Sama Ben. Hai, Ben. Hai, Ben. Hai, Ben. Mau belanja juga? Enggak, ini habis beli keperluannya Abian. Oh. Udah nih. Oke. Mas, Abian di rumah sama siapa? Di rumah sama Bias. Sayang kita pulang sekarang yuk. Kasihan nanti Abian nungguin kita. Kan barang-barangnya dia pengen lihat. Ya. Pulang sekarang. Aku bantu bawanya. Kasih sayang. Kita duluan ya, Mbak. Ben. Duluan ya. Jadi ya. Ya. Mari. Aku gak nyangka ya ternyata kamu masih gak percaya sama aku. Ayo udah. Gini ya. Mending gue balik sekarang. Dan lo harus selesaikan masalah lo sebelum lo tidur malam ini. Gue udah bilang dari awal kunci hubungan tuh komunikasi. Oke? Sayang, aku tuh bukan yang nggak percaya sama kamu. Aku tuh kesel sama Rama. Aku juga butuh penjelasan dari dia. Kenapa dia bisa ngelakuin semua ini? Dia tuh mau ngancurin rumah tangga kita, Yun. Mau istirahat. Yun. Apa ini nggak terlalu berlebihan ya? Kan kamu sudah menanyakan kabar saya lewat telepon. Saya rasa itu udah cukup, Kusuma. Iya, Anjani. Aku mengerti. Aku itu mengenal baik kamu. Kamu itu sehari-hari sekarang mengurusi anak-anak kamu. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini. Terus siapa yang mengurusi kamu? Ayo udah. Nggak usah berpikir yang macam-macam. Sekarang apa yang aku bawa sebagai cemilan kamu boleh makan. Ada buah, ada kue yang kamu suka. Makanlah. Sudah lama ya, tidak ada yang perhatikan aku seperti ini. Selalu aku yang perhatikan orang lain. Terima kasih ya, Kusuma. Kapan mana sih? Di jam segini belum balik. Ini pasti. Bener nih. Nggak takut sama mama ya? Oke. Ini dia. Bapak dari mana sih? Apaan sih, Ma? Kenapa emang? Ya
Ya, Mama cuma mau mastiin aja kalau Papa tuh nggak ketemuan sama Anjani. Siapa tahu Papa diam-diam ketemuan sama Anjani. Dengan dalih Papa mau bantu cari Saka, ya kan? Ma, Mama bisa nggak? Sehari aja, Ma. Mama nggak curiga sama Papa. Bisa nggak sih? Nggak bisa. Karena kecurigaan Mama sudah nempel di nadi Mama, di darah Mama. Dah, Mama mau tidur. Capek nungguin Papa. Tidur sana. Udah ya, ini krayonnya udah. Terus kertasnya juga udah. Nih, udah semua. Berat nggak? Ya, dikit deh. Mama Arin, makasih ya. Makasih ya, Dedi. Sama-sama sayang. Jagoan Dedi. Ya udah, Mah, Dedi, dia masuk dulu ya. Ya, abis masuk ke dalam kamar, jangan lupa ini langsung dimasukin ke tas ya. Besok nggak lupa. Ya. Pelan-pelan bawanya bisa nggak? Ih, kok pinter banget sih, Nak. Bye sayang. Bye. Pinter banget ya dia. Mau dilanjutin pembicaraan tadi sore ya, Vin? Pembicaraan soal apa ya? Oh, soal Saka, ya. Rin, aku udah paham sekarang. Yang kamu lakukan itu cuma peduli sama Saka. Sama halnya kamu peduli sama Abian, makanya kamu beliin dia semua barang yang dia butuhin untuk besok. Akunya aja yang lewat batas cemburuan sama kamu. Aku minta maaf. Wajar kalau kamu sekarang merasa kesel sama aku, cemburu juga sama aku. Karena mungkin bagi aku sekarang kehilangan Mas Saka itu adalah penyesalan terbesar aku. Maksud aku, kamu pernah kan ada di posisi yang kamu tuh tahu kamu harus melakukan sesuatu untuk menghindari hal-hal buruk terjadi. Tapi kamu mengabaikan itu semua, kamu gak mau melakukan itu. Akhirnya bener, hal buruk itu terjadi. Rasa penyesalan itu yang aku rasa sekarang. Rasa bersalah itu juga yang aku rasa sekarang. Ngerti kan maksud aku, Rin? Ya aku ngerti. Makanya aku mau minta maaf sama kamu. Sekarang kita istirahat ya. Sambil kita berdoa aja, mudah-mudahan Saka selamat dan dalam keadaan sehat. Keadaan kamu gimana? Aku nggak demam, sayang. Kayak keseleo gitu. Iya, aku cuma cek aja. Kali aja karena kamu kesleo jadinya badan kamu panas, nggak ada salahnya kan? Aku baik-baik aja kok. Mungkin sebentar lagi aku bisa balas Dion. Iya. Tapi ingat ya, kamu harus hati-hati. Kamu tahu kan seberapa bahayanya dia. Kamu juga hati-hati ya. Iya, aku pasti hati-hati. Aku pulang dulu ya. Yang penting aku udah lihat kamu aman-aman aja. Sel. Hati-hati ya. Kamu tahu nggak? Kamu tuh udah lebih dari 1 kali ngomong hati-hati. Iya. Aku itu mengenal baik kamu. Kamu itu sehari-hari sekarang mengurusi anak-anak kamu. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini. Terus siapa yang mengurusi kamu? Ayo udah, gak usah berpikir yang macam-macam. Terima kasih ya Kusuma.
Sepertinya Anjani sudah mulai bisa menerima aku sebagai teman. Semoga kedepannya segala sesuatunya akan berjalan lebih lancar. Apaan sih lu, Dit? Oh, yang apaan tau nggak? Apa sih lu? Kagetnya lebay banget. Yang ngeliat setan aja lu. Ya lagi lu ngapain sih ngagetin gue mulu kerjaannya? Keluyuran kemana lu? Gue kayak emak deh, posesif banget. Ya gue habis dari luar lah cari angin, nongkrong di warkop. Emang nggak boleh? Ya nggak apa-apa sih. Gue cuma nggak mau aja kalau sampai lo nutupin sesuatu dari gue. Gue aja kalau ada kerjaan bagi-bagi sama lo. Awas aja ya kalau sampai lo bohong sama gue. Udah lah, Dit, lu tenang aja. Lu bisa nggak sih nggak usah seujon sama gue? Nih, gue bawain lo makanan. Udah, yuk masuk. Sini. Nih, bawa. Thank you. Gue gak akan sia-siakan momen dimana gue bisa deket sama Saka tanpa diganggu sama siapapun. Banyak banget Bu makanannya. Ibu habis order? Enggak, tadi Kusuma datang ke sini. Dia bawa semuanya. Pasti Pak Kusuma menggunakan masalah kita ini Bu, untuk mendekati Ibu. Supaya hati Ibu tersentuh. Dante, kamu tuh jangan negatif thinking dulu. Kita tuh harus menghargai niat baik orang. Ya? Iya, Dante. Benar kata Ibu. Sel, kok kamu lama banget perginya? Ah iya Bu, di apotek biasa Selin beli itu habis vitaminnya. Makanya tadi Selin nyari-nyari dulu, terus ketemu sama teman aku. Jadi ngobrol dulu tadi Bu. Gimana pencariannya? Ada clue? Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Nanti gue bantu cari lagi ya. Mas? Kenapa kamu nggak tolongin aku malam itu, Ren? Mas, Kamu tau nggak sakitnya kayak gimana? Mas, aku bisa jelasin, Mas. Aku udah berusaha, Mas, untuk nolongin kamu. Aku udah berusaha banget. Kamu harus tanggung jawab, Ren. Mas, ntar dulu, Mas. Kamu harus tanggung jawab. Mas, aku harus apa? Mas, aku nggak tahu harus ngapain, Mas. Kamu sengaja kan, Rin? Mas! Kamu sengaja bikin aku kayak gini, Rin? Aku nggak sengaja, Mas. Aku tahu ini kamu mau kan, Rin? Nggak, Mas. Ini kamu mau kan, Rin? Nggak, Mas! Hei sayang. Kenapa? Hei, kamu kenapa? Aku habis mimpi buruk aja, Vin. Udah, kamu tenang aja. Ada aku di sini. Aku yang jagain kamu. Mama Arin jangan takut ya. Kan ada Abian juga di sini. Nanti Abian tolongin Mama Arin.
usah, Ma. Nanti aja sarapannya di tempat meeting, ya. Ya udah, Mama ambil tas ya. Ma, udah, Ma. Mama kali ini di rumah aja. Ya, istirahat di rumah, ya. Loh, emangnya kenapa sih? Oh, jangan-jangan Papa mau curi-curi waktu mau ketemuan sama si Anjani, iya, biar gak kepergok sama Mama, ya? Enggak, Ma, enggak. Papa mau meeting, Ma. Papa nggak enak sama klien kalau bawa Mama, ya. Udah, kali ini Mama istirahat di rumah, oke? Ya, tapi kan Mama udah rapi nih, udah tinggal berangkat. Iya, nggak apa-apa di rumah rapi, biar Papa betah di rumah. Betah gimana, Papa aja pergi. Ya kan Papa mau meeting. Ya udah, hati-hati. Tapi ingat ya, kalau sampai ketahuan Papa curi-curi waktu ketemuan sama Anjani, Mama nggak akan tinggal diam nanti. Enggak lah, Ma, enggak. Papa mau meeting kok, ya. Udah, Papa berangkat dulu ya. Udah hati-hati. Dah. Dah. Sepertinya ada sesuatu nih. Aneh. Tom. Lo kenapa sih bukannya prepare mau buka kafe pagi-pagi malah muka lo kayak gitu? Ada masalah? Ya gitulah, Bon. Pusing kepala gue. Soal rumah tangga gue belum selesai. Sekarang nambah lagi kasus Saka hilang. Gimana gak pusing kepala gue? Makanya gue bingung kalau gue nyari Rama duluan. Gue gak enak sama Saka. Ya udahlah, Tom. Ya kejadian juga. Tapi lo tenang aja. Toh sekarang polisi juga bantu nyari Saka. Dan gua bakal tetap nyari Saka. Jadi, menurut gua sekarang lo bisa fokus sama masalah lo dulu. Dan gue janji, kalau memang nanti ada kabar dari Sagu, gue pasti kabarin lo. Jadi lo tenang aja. Makasih banyak ya, Pak. Habis telepon siapa? Oh ini, saya telepon polisi. Saya habis ambil info soal Saka. Dan polisi belum menemukan kabar lebih lanjut. Aku agak sedikit kaget deh. Kamu kenapa sekarang peduli banget ya sama Saka? Bukannya kamu benci sama dia? Saya emang benci sama Saka. Tapi bagaimanapun juga, Saka itu keluarga saya. Ya, saya di sini hanya memposisikan diri aja sebagai saudara. Yakin alasannya itu? Yakin? Bukan karena ada alasan lain? Alasan lain? Maksud kamu? Demi Dinda mungkin?